SAW. 5 tujuan ini harus ada ketika kita memperingati Maulid. Pertama, lil ibadah. Yang kedua, lil barokah. Yang ketiga, lil mahabbah. Yang keempat, lil i'tibar. Yang kelima, lis syafa'ah. Nah ini nih 5 yang mesti ada ketika kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, lil ibadah. Apa ini? Dalam rangka kita beribadah kepada Allah. Ibadah dalam pengertian luas ya. Ada ritual, ada sosial. Makanya di dalam peringatan Maulid itu kan ada silaturahim, ada majelis ilmu, ada majelis zikir, ada pengajian, ada sedekah, ada infak, ada rahmat Allah, ada kasih sayang Allah, ada kehadiran malaikat di tempat itu. Makanya harus diluruskan niat kita. Ya, kenapa kita beringati Maulid? Karena lil ibadah, untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan manusia dan jin kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya inilah penting ini ibadah. Ya, apapun yang kita lakukan kalau sudah niatnya ibadah berpahala. Innamal a'malu binniyat. Amal itu bergantung dengan niatnya. Ya. Jangankan kita memperingati Maulid, kita bekerja mencari nafkah, menjemput rezeki aja ibadah. Kalau niatnya karena Allah. Itu yang pertama ibadah. Yang kedua niatnya lil barokah, untuk meraih keberkahan. Apa itu berkah? Nah ini seringkali disampaikan ya, ini berulang kali supaya kita lebih semangat lagi untuk meraih berkah. Berkah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ilmunya berkah, menjadi manfaat. Ya, fisiknya berkah, menjadi sehat wal afiat. Ya kan? Keluarganya berkah, menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Anaknya berkah, soleh, solehah. Jadi semuanya ingin berkah. Kampungnya berkah. Itulah yang kita inginkan. Keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi. Rezekinya berkah, cukup. Ya, rezekinya berkah. Makanya ini yang kedua nih, lil barokah, untuk meraih keberkahan. Ya, beda dengan berkat. Ada berkat, ada berkah. Apa itu berkat? Itu kalau selamatan kita bawa, kita teng-teng, namanya brek diangkat. Nah, itu dunia tuh ya. Itu silakan tafadhol, itu bagian daripada berkah. Tapi kalau barokah itu lebih daripada itu. Keseluruhan bertambahnya nikmat Allah itulah berkah. Allah menambahkan nikmat kepada kita, bertambahnya ketaatan itu berkah. Bertambahnya rezeki itu berkah. Bertambahnya ilmu manfaat itu berkah. Nah ini. Maka tujuan kita beringati Maulid dalam rangka lil barokah. Nah ya. Yang ketiga lil mahabbah, untuk meraih cintanya Nabi Muhammad SAW. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Nah kita ini kira-kira cinta nggak sama Nabi? Ya saya tanya bapak-bapak ini jamaah subuh di Masjid Nurul Falah ini lebih cinta bini apa Nabi? Nabi. Benar. Lebih cinta Nabi, lebih cinta lagi. Nah, beda. Kalau orang cinta Nabi pasti cinta bini. Kalau cinta bini belum tentu cinta Nabi. Kalau cinta Nabi berarti cinta bini pasti dengan sendirinya. Kenapa? Karena dia mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya tujuan peringati Maulid itu bagaimana kita menanamkan kecintaan kita kepada Nabi. Ya. Bilal bin Rabah ini cintanya luar biasa kepada Nabi. Ya, setelah Rasulullah wafat, beliau tidak mau mengumandangkan azan karena saking cintanya. Nah, setelah beliau wafat, kemudian kan yang menjadi khalifah itu Abu Bakar. Abu Bakar berkali-kali merayunya untuk azan karena saking rindunya suara muazzin Bilal itu, menolak tuh. Mohon maaf Abu Bakar, saya tidak bisa, saya tidak sanggup mengumandangkan azan.
Yang ada nangis dan sebagainya. Nggak sanggup kata Bilal, nggak sanggup. Kemudian Abu Bakar wafat, yang menjadi khalifah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar juga ingin, Umar ingin agar Bilal ini mengumandangkan azan seperti ketika Rasulullah ada. Juga nggak mau. Dengan rayuan yang luar biasa, tolong dong, kan? Kita rindu dengan suaramu hai Bilal yang begitu luar biasa sehingga kami semangat untuk melaksanakan ibadah di masjid. Dirayu terus. Sampai Umar ini istilahnya tuh mengharapkan amat sangat supaya Bilal ini mengumandangkan azan seperti ketika Rasulullah ada. Nah, akhirnya Bilal ini tidur bermimpi, berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam mimpinya. Ditegur sama Nabi, hai Bilal, kenapa engkau tidak mengunjungiku? Artinya tidak berziarah ke makamku. Artinya tidak mau mengumandangkan azan, menyebut namaku. Nah, setelah mimpinya, inilah yang membuat Bilal tergerak. Dia buru-buru ke Madinah dan dia akhirnya mengumandangkan azan. Ketika azan dikumandangkan, semua kaum muslimin waktu itu tersentuh, menangis dan rindu dengan suara yang biasa dikumandangkan oleh Bilal. Semuanya, apapun pekerjaannya, dunianya, ditinggalkannya. Nah, itulah kerinduan itu luar biasa itu. Kecintaan Bilal kepada Rasulullah SAW sampai beliau tidak sanggup untuk mengundangkan azan. Itu pun akhirnya mengundangkan azan setelah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam mimpinya. Nah, keistimewaan Bilal ini sampai-sampai Rasulullah itu ketika Isra Mi'raj itu melihat sendalnya, bakyaknya Bilal di surga. Nah, kan terheran-heran Rasulullah SAW. Padahal Bilal ini ada di dunia. Kenapa sendalnya itu udah ada di surga? Bakyaknya itu dari surga. Lalu ketika sampai di bumi di dunia ini berjumpa dengan Bilal, Rasulullah tuh bertanya, hai Bilal, apa amalanmu sehingga kamu ini sudah ada terompahmu, bakyakmu, sendalmu di surga, padahal kamu ada di dunia. Berarti kan sudah ada jaminan Allah kamu ini di surga. Allahu Akbar. Bilal ini terkesan, terkesima, menangis sampai disampaikan Rasulullah SAW. Lalu dia menjawab, amalannya biasa saja, tapi karena dia mempertahankan imannya kepada Allah sampai akhir hidupnya, dia mempertahankan akidahnya, disiksa oleh majikannya Abu Sufyan dengan batu, panas, disiksa, tapi beliau tetap mempertahankan iman ahad. Akhirnya memerdekakan. Kemudian amalannya itu dia tuh kalau batal wudu, Pak, amalannya selalu berwudu. Selesai berwudu dia sholat sunnah wudu. Jadi tidak pernah batal dalam hidupnya dalam berwudu. Dia batal wudu, sholat sunnah wudu. Dia batal wudu, dia sholat sunnah wudu. Itu dilakukan terus menerus. Itu amalannya diantaranya. Sehingga jaminan Allah dia itu ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena apa? Cintanya kepada Nabi itu luar biasa. Bilal bin Rabah. Kemarin almarhum seorang mu'allaf, pimpinan ketua mu'allaf Indonesia, Koh Stephen, beliau ini banyak mengislamkan orang-orang Cina yang melalui beliau. Beliau wafat di malam Jumat. Beliau itu luar biasa sampai ketika corona itu menyumbangkan uangnya sampai dijual mobilnya, hartanya untuk orang-orang yang karena akibat COVID-19 itu luar biasa. Sangat muda beliau wafat, Allah panggil, Allah cinta dengannya. Dengan meninggalnya itu belum aja, masih di rumah sakit itu yang menyolatkan itu sudah banyak, sudah ratusan orang. Itu belum di masjid, habis selesai dimandikan itu disolatkan di rumah sakit itu ratusan orang sudah menyolatkannya. Lalu di masjid itu ribuan orang. Kan nggak mungkin yang orang Cina mu'allaf masuk Islam kemudian yang menyolatkan itu sampai, dan itu dengan ikhlasnya orang menyolatkan. Kenapa bisa begitu? Karena amalannya waktu di dunia, karena akhlaknya, karena budi pekertinya. Mudah-mudahan almarhum
diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Stephen gitu ya. Ya itu Koh Stephen namanya. Nah, mungkin Bapak nggak kenal ya. Tapi kalau di dunia maya insya Allah kenal. Ya, beliau seorang mu'allaf yang banyak mengislamkan orang-orang Cina melalui beliau. Nah ini, jadi kenapa kita meringati Maulid? Karena untuk lil mahabbah, untuk mendapatkan cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, kenapa apa tujuan kita meringati Maulid? Lil i'tibar, untuk meraih pelajaran dari perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari beliau lahir sampai wafat. Nah nanti kita akan pelajari sirah Nabawi walaupun secara ringkas, bagaimana lahirnya, bagaimana beliau menjadi seorang pemuda sampai beliau wafat. Nah, sampai wafatnya itu. Jadi untuk mengambil pelajaran ilmu yang harusnya terus kita kaji sehingga kita mampu menyemangati, meneladaninya dalam keseharian kita. Yang kelima, nah ini tujuan akhirnya, lis syafa'ah, untuk meraih syafaat Rasulullah SAW. Apa itu syafaat? Pertolongan. Nanti di padang mahsyar hari kiamat itu, setelah hancur alam semesta, kita semua sudah mati, ya kan? Ada dibangkitkan di padang mahsyar. Nah, ya, kita semuanya ingin mendapatkan perlindungan Allah. Setelah perlindungan Allah, kita ingin syafaat dari Rasulullah. Ketika kita di mizan, ditimbang amal kebaikan kita, may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan kebaikan, maka terlihatlah kebaikan itu. Ya, keburukan terlihatlah keburukannya. Ditimbang nih, pahala dengan dosanya kira-kira yang berat apa. Nah, ketika ditimbang ternyata sama. 50-50. Kebaikan, keburukan, pahala, dosa sama. Bagaimana supaya timbangan kebaikan kita berat? Nah inilah pentingnya syafaat. Nah bagaimana Rasulullah memberikan syafaat kalau Nabi nggak kenal kita? Kita mengandai-andai misalnya, nih hari ini habis pulang dari masjid, Rasulullah ke rumah kita, kira-kira pantas gak Pak? Kayaknya belum lah ya. Hal-hal yang sederhana saja, kita makan itu tangan kanan atau tangan kiri. Kita masuk kamar kecil, kaki kiri dulu apa kaki kanan dulu? Nah, ayo. Kadang-kadang lupa kan? Pakai pakaian kanan dulu apa kaki kiri dulu? Tadi pakai sendal ke masjid, kaki kanan dulu apa kiri dulu? Masuk masjid baca doa atau enggak? Nah, itu hal-hal yang sederhana kadang-kadang kita lupakan. Itu cara kita dikenal oleh Nabi. Salawat kita sudah banyak atau belum? Nah, kalau sudah dikenal maka kita dapat syafaat. Bagaimana Nabi memberikan syafaat kalau Nabi gak kenal kita? Karena itulah tujuan kita merayakan Maulid, lis syafa'ah, untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi